Oke, kita mulai ya. Kali ini kita nggak cuma ngomongin cara tanam sawit, tapi kita bahas soal investasi paling krusial yang bisa menentukan sukses atau gagalnya kebun Anda. Ini bukan sekedar milih bibit loh, ini soal masa depan Anda. Satu keputusan salah di awal bisa berabe bertahun-tahun ke depan. Coba bayangin deh, Anda udah keluarin uang, tenaga, waktu, ngerawat kebun selama 4 tahun penuh. Pas sudah mau panen, baru sadar ternyata pohonnya nggak produktif. Semua itu gara-gara salah pilih bibit di hari pertama. Nyesek kan? Nah, resiko inilah yang mau kita hindari. Kesalahan sepele hari ini bisa jadi bencana finansial 4 tahun lagi. Iya, Anda nggak salah dengar. 3 sampai 4 tahun. Selama itulah waktu yang kebuang sia-sia kalau kita salah pilih bibit. Bayangin, 4 tahun kerja keras, pupuk, biaya, semuanya hangus gitu aja buat ngerawat pohon yang nggak akan pernah ngasih hasil. Yang harusnya untung malah jadi buntung. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Sebelum kita pusing-pusing lihat daunnya bagus atau enggak, ada satu hal yang paling pertama dan paling wajib dilakukan. Nggak bisa ditawar, yaitu cek asal-usul bibitnya. Anggap aja ini fondasi rumah. Kalau fondasinya jelek, ya ke atasnya pasti bakal hancur. Ada 3 benteng pertahanan utama buat investasi Anda. Pertama, pastikan produsennya resmi, bukan abal-abal. Kedua, wajib ada sertifikat SP2B. SP2B ini ibarat akta lahirnya bibit, bukti keaslian dan kualitasnya. Dan ketiga, pastikan varietasnya Tenera. Kenapa harus Tenera? Nanti kita bahas. Nah, ini dia jawabannya. Kenapa harus Tenera? Simpelnya gini, ini soal duit. Tenera itu hasil kawin silang antara Dura dan Piscifera yang sengaja diciptakan buat ngasih untung maksimal. Cangkangnya tipis, daging buahnya tebal. Artinya, minyak yang dihasilkan jauh lebih banyak. Jadi, milih Tenera itu sama aja milih potensi cuan paling gede. Oke, urusan dokumen beres. Sekarang waktunya seleksi fisik tahap pertama. Anggap aja ini audisi Indonesian Idol buat para bibit. Di tahap pra-pembibitan, umur 0-3 bulan, kita bakal eliminasi bibit-bibit yang dari lahir udah kelihatan cacat, biar nggak buang-buang pupuk dan tenaga kan? Di usia segini, bedanya kelihatan jelas banget. Bibit yang bagus ya tumbuhnya normal, kelihatan seger. Nah, kalau Anda nemu bibit yang kerdil, atau daunnya aneh kayak daun lancet, atau daunnya ngegulung, itu udah flag, red flag. Itu bukan aset, tapi calon beban. Jangan ragu, langsung buang. Tegas di awal itu penting banget buat nyelamatin kantong Anda nanti. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama dan paling sering ditemui itu daun lancet. Gampangnya gini. Bibit sehat itu daunnya mekar, ngebuka lebar buat nyari matahari. Nah, kalau daun lancet ini, dia tumbuhnya lurus ke atas, kaku kayak pedang, dan nggak mau mekar. Ini udah pasti cacat genetik fatal. Nggak ada ampun, buang. Tanda bahaya kedua, daun bergulung. Harusnya kan daun itu rata dan lebar, biar bisa makan cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Kalau Anda lihat daunnya malah ngegulung, itu sinyal kuat ada penyakit atau kelainan genetik. Pokoknya, kalau nemu yang begini, langsung tolak. Otomatis. Nggak pakai mikir 2 kali. Oke, yang lolos audisi pertama sekarang masuk ke babak final. Tahap pembibitan utama, di umur 4-12 bulan. Ini adalah ujian terakhir sebelum mereka ditanam di kebun. Ini kesempatan terakhir Anda buat ngecek ulang dan mastiin nggak ada bibit jelek yang lolos. Ingat kan, kesalahan 4 tahun itu, disinilah kita cegah. Di tahap ini, standar kita naik. Jauh lebih ketat. Kita cari bibit yang fondasinya kokoh. Daunnya hijau pekat, posturnya tegap. Sebaliknya, kalau nemu yang panggal batangnya kurus kayak pensil, daunnya kuning atau sakit, posturnya aneh, apalagi nggak ada tanda-tanda tumbuh, itu udah auto tolak. Nggak ada kompromi sama sekali. Perhatiin deh bagian pangkal batangnya, atau yang biasa disebut bonggol. Ini penting banget. Bonggol yang gede dan kokoh itu nunjukin akarnya kuat dan potensi tumbuhnya bagus. Nah kalau pangkalnya kurus kering kayak pensil, udah itu bibit lemah, nggak bakal jadi pohon produktif. Ibaratnya ini investasi yang udah gagal dari hari pertama. Postur daun juga bisa jadi detektif loh. Dia bisa ngasih tahu kita kondisi kesehatan si bibit. Yang kita cari tuh yang posturnya pas, sehat. Bukan yang kaku tegak lurus ke atas, itu namanya erect. Atau yang lemes lunglai kayak kurang darah, itu limp. Dua-duanya itu tanda si bibit lagi berjuang keras buat hidup, bukan buat tumbuh produktif. Dan ini mungkin yang paling penting dari semuanya. Selalu cari tanda kehidupan baru. Bibit yang sehat itu pasti ada pucuk daun baru yang nongol dari tengahnya. Kalau Anda lihat bagian atasnya rata, nggak ada pucuk baru sama sekali, istilahnya flat top, itu artinya pertumbuhannya mandek. Mati.
ini bibit zombie, tolak saat itu juga. Coba kita renungkan lagi kalimat ini, karena ini inti dari semua obrolan kita. Kesalahan di pembibitan baru akan terlihat 3-4 tahun kemudian. Jadi, setiap kali Anda buang satu bibit yang jelek, anggap itu bukan kerugian. Itu justru Anda lagi melindungi panen Anda di masa depan. Seleksi ketat ini bukan buang-buang uang, tapi ini adalah investasi terbaik yang bisa Anda lakukan. Nah, setelah melewati semua saringan yang super ketat tadi, gimana sih wujud sang juara yang sebenarnya? Bibit yang layak kita tanam dan kita harapkan hasilnya. Yuk kita rangkum ciri-cirinya. Jadi pas nanti Anda jalan di pembibitan, ini checklistnya di kepala Anda. 1. Asal-usulnya jelas, ada sertifikat SP2B-nya. 2. Bonggolnya gede dan kokoh. 3. Daunnya hijau tua, kelihatan sehat banget. 4. Posturnya pas, nggak aneh-aneh. Dan 5. Yang paling penting, ada pucuk baru yang aktif tumbuh. Kalau semua ini ada, nah, inilah bibit yang bakal bikin semua kerja keras Anda terbayar lunas. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda. Setelah dengerin semua ini, Anda mau jadi tipe petani yang mana? Yang benar-benar teliti ngecek investasinya dari awal, atau yang main tanam aja terus berdoa semoga hasilnya bagus? Pilihannya ada di tangan Anda sekarang. Tapi ingat, akibatnya baru akan Anda rasakan 4 tahun lagi.